Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang sejarah lahirnya Kebangkitan Nasional dan Sumpah Pemuda. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Desa Keterjelikan Nugraha Kahardika, nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Imani Dani Sawira Tawaputra, absen 7. Perkenalkan, nama saya Sri Surya Pertiwi, absen 32. Perkenalkan, nama saya Komangkul Marana Putri, absen 16. Perkenalkan, nama saya Putri Nalantari, absen 30. Yang pertama adalah politik etis. Politik etis adalah sebuah upaya politik balas budi pemerintah Belanda kepada rakyat Bumi Putra yang diperas sehingga menjatuhkan taraf hidupnya. Tujuan dari politik etis untuk memberikan kesempatan kepada Bumi Putra untuk mengenyam pendidikan. Politik etis dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pendidikan untuk akses pendidikan bagi Bumi Putra. Yang kedua adalah kependudukan untuk jalur transmigrasi dari kota yang ramai ke kota yang sepi. Yang ketiga adalah pertanian. Di pertanian dibuatkan jalur-jalur irigasi ke sawah dan ke ladang. Yang kedua yaitu lahirnya generasi terpelajar. Lahirnya generasi terpelajar hanya bisa diakses oleh kalangan Bumi Putra tertentu. Tapi setidaknya kebijakan ini memberikan kesempatan kepada putra-putra Indonesia untuk mengenyam pendidikan dan memberikan warna baru dalam upaya perjuangan kemerdekaan. Ketiga yaitu membangkitkan kesadaran sebangsa dan setanah air kepada rakyat Indonesia. Melalui kalangan terpelajar membangkitkan kesadaran sebangsa dan setanah air kepada rakyat Indonesia. Kesadaran sebangsa dan setanah air harus bersatu melawan penjajah Belanda semakin menguat setelah dilaksanakannya proklamasi Sumpah Pemuda. Yang keempat yaitu lahir organisasi penggerak. Lahir berbagai organisasi penggerak seperti Jamiatul Khair, Serikat Dagang Islam yang kemudian bertransformasi menjadi Serikat Islam, Budi Tomo, Perhimpunan Indonesia, Partai Nasional Indonesia atau PNI, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama. Organisasi penggerak tersebut memberikan nuansa baru dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, yaitu melalui jalur pendidikan, ekonomi, serta diplomasi politik dan internasional. Dalam rentang waktu 1915 hingga 1924 lahir berbagai organisasi kepemudaan seperti Jong Java, Jong Sumatera Nanbon, Jong Batak, Jong Islamitenbon, Jong Celebes, Jong Ambon, dan Jong Minahasa. Yang terakhir adalah konsolidasi organisasi kepemudaan. Kongres 1 dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1924. Peleburan atau penggabungan seluruh organisasi kedaerahan menjadi satu. Kongres 1 juga melahirkan organisasi PPPI atau panjangannya Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Kongres 2 dilaksanakan pada tanggal 7 sampai 28 Oktober 1928. Teks Sumpah Pemuda atau Pemudi, naskah ini ditulis oleh Muhammad Yamin dan disetujui oleh Sugondo. Kemudian dibacakan di hadapan para peserta kongres. Dari presentasi kami tadi, ini merupakan siklus kebangkitan nasional. Berikut ini merupakan nilai-nilai yang kita akan presentasikan selanjutnya. Nilai persatuan. Nilai persatuan dalam Sumpah Pemuda menunjukkan tekad untuk bersatu sebagai bangsa Indonesia mengatasi perbedaan suku dan budaya demi mencapai kemerdekaan dan keutuhan negara. Nilai selanjutnya yaitu rela berkorban. Rela berkorban dalam Sumpah Pemuda menunjukkan semangat pengorbanan untuk mencapai kemerdekaan dengan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Nilai berikutnya adalah cinta tanah air dan bangsa. Cinta tanah air dan bangsa dalam Sumpah Pemuda menunjukkan kasih sayang, loyalitas, dan tanggung jawab terhadap Indonesia mendorong persatuan dan perjuangan bersama. Semangat persaudaraan. Semangat persaudaraan dalam Sumpah Pemuda menciptakan hubungan erat antar warga Indonesia yang memperkuat solidaritas untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, mengutamakan kepentingan bersama. Mengutamakan kepentingan bersama dalam Sumpah Pemuda menegaskan komitmen untuk kepentingan bersama di atas pribadi, memperjuangkan kesejahteraan dan kedaulatan Indonesia. Yang nomor 6 yaitu menerima dan menghargai perbedaan. Menerima dan menghargai perbedaan dalam Sumpah Pemuda menunjukkan pentingnya toleransi dan menghormati keberagaman serta memperkuat persatuan di Indonesia. Ya, ada gotong royong dan kerjasama. Semangat gotong royong dan kerjasama dalam Sumpah Pemuda menekankan pentingnya kerjasama untuk mencapai tujuan yang sama. Selanjutnya, Sumpah Pemuda dan kontribusi di era reformasi.
Sumpah Pemuda terus memberikan inspirasi di era reformasi dengan nilai-nilai seperti persatuan dan gotong royong serta perlawanan. Generasi muda terus berkontribusi untuk kemajuan Indonesia dengan semangat yang diinspirasikan oleh Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup untuk para pesanti. Om Santi 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 Om.